Menara Petronas itu konon kalau tidak ada orang Madura nggak jadi juga itu. Mungkin niat Pak Dubes bagus ya, di mana dia ingin menyemangati TKI-TKI yang ada di dalam negara Malaysia ini dengan mengatakan rakyat Indonesia banyak memberikan kontribusi kepada negara Malaysia, terutama di bidang pembangunan. Bukan seperti itu Pak, ya cara Bapak menyemangati kami. Kalau cara itu Bapak ucapkan, itu bisa membuat besar kepala segelintir rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia ini. Hai Publikers, tahukah kamu sepak terjang JP makin hari makin menjadi? Omongannya yang terlalu belak-belakan kerap menyenggol kanan kiri di sosial media tak jarang memantik reaksi para netizens baik itu dari Indonesia maupun dari Malaysia. Tidak hanya orang biasa yang JP komentari, bahkan sekelas Duber Republik Indonesia untuk Malaysia tak luput dari kata-kata pedas yang keluar dari mulut JP ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semua, selamat berpuasa. Ada berita gembira khasnya untuk JP dan juga kawan-kawannya ya. Semalam cakap apa, nak famous kan? Alhamdulillah, dah famous dah. Dah keluar TV Indonesia dah pagi ni ya. Tengok next step macam mana ya. Okay? Seluruh Indonesia dah kenal dah famous dah. Nanti saya kenalkan pula dekat Malaysia ni ya. Sampai masanya report polis berjalan Jangan nak buat hukutan bunuh tau. Bahaya. Saya ni orang tempatan, orang Malaysia. Bye. Netizen Indonesia nih ya, terlalu banyak yang sok tahu ya. Sok tahu dengan kehidupan orang ya, sok tahu dengan negara orang ya, tapi negara sendiri buat tak tahu. Itulah ya netizen Indonesia. Memang tak salah lah ya data-data statistik yang mengatakan ya SDM di Indonesia itu sangat rendah ya. Masa jabatan Bapak Presiden Jokowi ya, Oktober nih dah berakhir ya. Nah, tahu tak apa warisan yang paling banyak ditinggalkan oleh Pak Presiden kita itu? Utang negara, ya. Nah, siap-siaplah ya. Bapak Presiden selanjutnya ya menanggung itu semua. Heran ya? Aku heran ya. Di Indonesia itu ya, presidennya itu kalau tak silap ada 7 orang. Dari Pak Soekarno, Soeharto ya, B.J. Habibie, Gus Dur, siapa lagi? Megawati, SBY, sekarang Pak Jokowi ya, dah nak 8 ya. Tapi hutang bertambah. Setiap ganti presiden hutang bertambah. Tapi ya netizen Indonesia yang sok pandai ini ya, sibuk ngurusin utang negara orang, utang negara sendiri ya. Netizen Indonesia ya, tolonglah coba berpikir yang cerdas ya. Jangan mempermalukan diri sendiri di mata dunia ya. Dunia dah tahu lah ya Indonesia itu seperti apa ya. Walaupun kalian katakan ya Indonesia negara maju, tapi ya daya pikir rakyat Indonesia low ya. Paham? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya, seakan udah nggak ada lagi. Cobalah lihat ini ya, potret di mana sebagian rakyat Indonesia ya suka melakukan demonstrasi ya, merusak fasilitas publik ya, merusak fasilitas pabrik di mana tempat mereka bekerja ya. Permusyawaratan dan perwakilan itu udah nggak ada lagi ya. Kayak
kayak mana negara kita itu akan menuju ke Indonesia emas ya. Bukannya menuju Indonesia emas, tapi menuju Indonesia cemas ya. Kayak mana investor-investor asing akan melirik negara kita ya. Kalau mereka melihat perangai rakyat Indonesia seperti ini ya, sedikit-sedikit berdemo, mendemonstrasi ya. Aduh, semakin kacau aja kebijakan hukum di negara Konoha ya. Rakyat ya berharap pemerintah Konoha mengesahkan perampasan aset para koruptor. Malah yang disahkan perampasan aset rakyat. Apabila rakyat tidak membayar pajak motor selama 2 tahun, maka motornya itu akan disita. Aneh kan kebijakan pemerintah Konoha sekarang, bukannya memihak kepada rakyat ya, malahan memihak kepada koruptor ya. Koruptor-koruptor yang telah merugikan negara dari uang rakyat ya, aset mereka nggak dirampas. Coba lihat ya, beberapa hari ini berita di mana oknum-oknum anggota KPK melakukan pungli ya. Sanksi yang mereka dapat hanyalah memohon maaf ya. Tapi kalau rakyat tidak membayar pajak motor ya, maka motornya itu akan disita. Aduh, begitulah nasib rakyat kecil ya. Menara Petronas itu konon kalau tidak ada orang Madura nggak jadi juga itu. Mungkin niat Pak Dubes bagus ya, dimana dia ingin menyemangati TKI-TKI yang ada di dalam negara Malaysia ini dengan mengatakan rakyat Indonesia banyak memberikan kontribusi kepada negara Malaysia, terutama di bidang pembangunan katanya ya. Dia mengatakan ya, Menara Petronas ya, kalau nggak ada orang Madura konon katanya nggak siap. Begitu juga dengan pusat pemerintahan Putrajaya. Bukan seperti itu Pak ya, cara Bapak menyemangati kami. Kalau cara itu Bapak ucapkan, itu bisa membuat besar kepala segelintir rakyat Indonesia yang ada dalam negara Malaysia ini ya. Bukan hanya rakyat Indonesia, apalagi Madura ya, yang memberikan kontribusi kepada negara ini ya. Bangsa-bangsa lain seperti Pakistan, Nepal, dan Bangladesh pun memberikan juga kontribusi kepada negara ini ya. Apa kata kalau Bapak ya memberikan kami semangat dengan ucapan, marilah kita bersyukur kepada negara Malaysia ini yang telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk kita, untuk rakyat Indonesia ya. Dan kontribusi yang kita berikan ya dibayar ya, tenaga kita dibayar di sini ya Pak ya, tolonglah. Melihat sepak terjang JP di dalam video-videonya yang berseliweran, nampak sekali karakter JP ini keras, frontal dan belak-belakang. Di lain sisi, apakah JP ini seorang NPD? Adakah JP ini berdiri sendiri ataukah ada pihak yang membackup-nya? Seperti Ustadz Sofyan dan NGO-nya. Karena statemen duta besar saja berani ia labrak dengan lantang. Karena kebanyakan orang pasti akan mengambil sikap moderat, apalagi posisinya di negara orang. Apakah teman-teman bisa menganalisa sosok ini?